Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita selalu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap kondisi dan keadaan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyak kita bersyukur kepada Allah. Di dunia ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berharap kita menjadi bahagian dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, yang dimana syafaatul uzma itu Rasul sendiri memberikan kunci surga itu kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, apa kabar hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Iman sehat? Amin insyaallah. Kantong sehat insyaallah Pak ya. Semua sehat. Jadi itu yang pula kita harapkan, semua sehat kita. Baik. Tak terasa kita hari ini sudah di penghujung Rabiul Awal ya. Atau udah habis? Di penghujung Pak ya. Bulan Rabiul Awal ini bukan bulan biasa, tapi bulan yang begitu hebat begitu. Kenapa? Bulan di sini bulan yang penuh dengan cahaya. Karena di bulan ini kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bukan tanggung-tanggung. Nabi, pembimbing kita, panutan kita. Sehingga ulama mengatakan karunia yang paling besar pada umat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah sendiri yang mengikrarkan itu. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh telah kami berikan karunia yang besar kepada orang mukmin, yaitu kepada kita. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan. Nah, ketika diturunkan, diutus kepada mereka itu seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini panutan kita. Dulu di masa jahiliyah itu mereka memang jauh dari bimbingan, selalu mengikuti hawa nafsu. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah mereka. Bergembira. Begitu juga kita bergembira hari ini. Di bulan Maulid ini seharusnya jadi momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sama selama hari ini kita tak kembali, tapi kita kuatkan lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja nabi maksum dari dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi berapa kali dia meminta kepada Allah? Nabi Muhammad sampai 70 kali dalam suatu riwayat meminta kepada Allah, minta ampun. Nah, Nabi yang dipinta Nabi apa? Yang dipinta Nabi enggak harta. Yang dipinta Nabi bukan uang, bukan jabatan, bukan kedudukan. Tapi yang dipinta Nabi agar dimudahkan dia dalam menyampaikan risalahnya. Nabi Muhammad istighfar kepada Allah. Kita banyak yang enggak kita pinta, Pak. Banyak enggak yang kita pinta? Banyak yang kita pinta. Yang pertama sekali kita meminta kepada Allah agar dalam kondisi beriman ini kita hidup, dalam kondisi berimanlah kita ditarik, diambil oleh Allah nyawa kita. Payah mempertahankan ini. Nah, tapi kita orang-orang beriman kita yakin, kita pinta. Bukan itu saja. Ada yang nak minta rumah, ada yang nak minta mobil, ada yang nak minta kemuliaan, ada yang nak minta pengakuan. Perlu kita minta kepada Allah. Pintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi Nabi Muhammad itu istighfar. Kita berapa kali kita istighfar dalam satu hari? Kita ini tentunya beda dengan Nabi. Kita ini Pak banyak silapnya, banyak salahnya, banyak lupanya. Berapa kali kita minta kepada Allah istighfar? Padahal istighfar itu subhanallah menyingkap tabir. Menyingkap tabir apa yang nak kita inginkan, yang selama hari ini terhalang. Istighfarlah. Karena itu pernah Imam Hasan Al-Basri datang orang kepada dia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri ini 3 orang bertanya, "Ya Imam, saya ini orang miskin. Miskin saya, pekerjaan saya tak ada, cari uang payah, susah kali hidup saya." Belum habis lagi dia menjawab, datang lagi, "Ya Imam, saya ini udah hampir 16 tahun tak punya keturunan. Ingin betul saya mendapatkan keturunan." Baru satu lagi, belum habis lagi, "Ya Imam, kampung kami kering. Udah hampir 6 bulan hujan tak turun-turun. Tanaman mati, ternak mati, kami pun setengah mati karena tak ada air." Taulah di Arab, kalau di sini yang kita lari-lari dari air, Pak ya. Apalagi di melawan nih. Kok udah datang air tuh, ya Allah, tambahkan aja lah hati itu, memang udah begitu takdirnya. Memang udah gitu deh waktunya, dekat laut pula kan. Kalau di Arab itu kalau tak ada air, wah, bahaya, bisa mati. Nah, akhirnya apa? Imam menjawab dengan satu perkataan, istighfar. Minta ampun kepada Allah, istighfar. Karena dengan istighfar itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kemudian apa? Untungnya istighfar itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang kekeringan tadi Allah kirimkan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirimkan hujan. Kemudian apa? Orang yang miskin tak punya harta bukan tanggung-tanggung.
Ada ayatnya ini. Wa yumdidukum bi amwal. Aku tambahkan kepada kalian harta. Dibukakan Allah pintu rezeki itu. Ada aja pintu rezeki itu. Ini jawaban orang untuk yang susah tadi, yang miskin. Kemudian yang tak punya anak, udah bertahun-tahun menikah, ingin dengan cabang bayinya, tak dapat-dapat. Apa kata Allah? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan keturunan. Pulanglah mereka semuanya dengan izin Allah, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu istighfar. Kita ini sebenarnya setiap subuh itu malaikat rahman itu menyiramkan rezeki kepada kita. Disiramkannya rezeki. Tapi pertanyaan, kok gaji saya kok segitu-gitu aja, tak bertambah katanya. Ada yang tak dapat rezeki. Ternyata apa? Ada perisainya. Hujan tuh turun. Perisainya apa? Dosa. Makanya kita ini tak ada yang tak berdosa. Berdosa kita. Nama manusia. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Lupa dan silap itu memang udah sifatnya manusia. Jadi dosa menghalangi. Itulah tiap pagi malaikat ibaratkan hujan, berteduh awak sama perisai kita tadi. Macam mana nak kuyup? Macam mana nak dapat banyak? Kenapa? Karena dosa menjadi perisai kita. Makanya kaum Nabi Nuh itu seperti itu. Kalau ingin dimuliakan Allah, ingin terhindar dari bala, istighfar. Begitu juga kita. Banyak yang kita nakkan, banyak yang nak kita inginkan. Ingin kita, anak-anak kita, keluarga kita sama-sama reuninya di surga. Kita jumpa dengan anak-anak keluarga kita. Itu yang kita inginkan. Di dunia ini kita ingin bahagia. Kita ingin hidup damai. Kenapa? Karena kalau kita miskin, apa yang terjadi? Miskin itu dekat kepada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja fakir itu mendekatkan orang kepada kafir, ingkar kepada Allah. Kalau udah tak ada apa lagi yang nak dimakan, kadang-kadang manusia ini bisa silap dia gara-gara sejengkal ini. Dilanggarnya aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Tak ada takutnya lagi. Kenapa? Karena begitu. Makanya kita ini diuji. Orang yang dilimpahkan oleh Allah rezekinya, mudah baginya, itu ujian. Orang yang diuji oleh Allah dengan kesulitan, itu juga ujian. Kalau kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan itu, kita menerima, lulus kita dari ujian, Allah akan bukakan kembali. Nah, perlu kita ketahui, setiap musibah, setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan Allah benci dengan kita. Pak, pernah diuji, Pak? Diuji dengan masalah. Ya, hidup kita ini selalu diuji. Selalu diuji. Sampai kapan kita berhenti dari ujian itu? Sampai mati nanti. Sampai mati kita diuji. Jadi ketika orang diuji dengan masalah, berarti Allah ingin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dekat. Ada orang
ketika diberikan Allah rezeki melimpah, jarang dia ke masjid. Ditarik Allah rezekinya, ditarik Allah proyeknya, dibatalkan Allah proyeknya. Kawan sudah tak percaya lagi sama dia, kemana dia nak datang? Datang dia ke masjid, duduk dia ke masjid. Ya Allah. Nah, seperti itu. Ya Allah. Kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya itu. Pertanyaan, apakah kita harus dijatuhkan Allah dulu baru kita ingat kepada Allah agar stabil lagi kita, hidup kita? Tentu tidak. Nah, ini di bulan Rabiul Awal ini momen kita untuk banyak-banyak istighfar, kembali kepada Allah. Tak ada yang menjamin hidup kita ini, tak ada yang menjamin. Jangankan kita satu, kaum Ad, kaum Tsamud pun udah ingkar deh sama Allah, habis dihancurkan oleh Allah. Nah, yang pertama tadi apa? Istighfar. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah. Baik-baik kita dengan anak, keluarga, tetangga, kerabat, teman-teman. Insya Allah, Allah akan bimbing kita. Kemudian yang kedua apa? Kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus selalu mengintrospeksi diri. Utsman bin Affan dari 10 orang yang dapat kabar gembira dia masuk ke dalam surga, tetapi dia selalu mengintrospeksi dirinya. Umar bin Khattab begitu juga, selalu mengintrospeksi dirinya. Dalam sebuah athar Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian, hitung kebaikan kalian, hitung amalan kalian, tengok sebelum nanti kalian dihitung, sebelum nanti dihisap. Kalau kita ingin hisap kita di akhirat nanti mudah, nah, hisap sekarang. Ini kalimat ini bukan kata-kata indah saja dari Umar bin Khattab, bukan nasihat biasa, tapi ini alarm dari langit. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap diri kalian sebelum dihisap oleh malaikat, sebelum dihisap oleh Allah. Coba kita tanya, sudah berapa umur kita? Sudah berapa lama kita kerja? Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini? Berapa kali kita memandang ke dalam? Berapa kali kita menanya ke dalam? Kalau menanya keluar nih 2 gendangnya. Kalau tak dijawabnya selesai. Kita bertanya sama orang, tak dijawab orang pertanyaan kita, itu hak dia. Tapi sudahkah kita bertanya kepada dalam diri kita? Harus kita jawab. Kita tanya dalam diri kita, sudah berapa kali kita memuhasabah diri kita selama hidup ini? Karena orang yang sukses itu bukan orang yang banyak uangnya, kata Nabi. Bukan yang banyak followernya, bukan yang banyak pengikutnya. Ya kan Pak? Ini pandangan Nabi ini. Kalau di dunia ini, iyalah, yang banyak followernya, 7 juta followernya, 8 juta followernya, itu sukses. Kalau di endorse-nya satu produk aja, udah berapa rekening dia masuk? Iya kan? Itu sukses di dunia. Jadi sukses itu bukan orang yang banyak followernya, bukan banyak duitnya, bukan orang kaya, tapi orang yang sukses itu yang selalu mengaudit, yang selalu mengintrospeksi, yang selalu memuhasabah dirinya
sebelum malaikat maut datang mengambil nyawanya dan sebelum malaikat Raqib dan Atid turun dan berkata, ini giliran. Itulah orang yang sukses. Kira-kira Pak berani Pak turun dari ini nanti langsung jumpa kita sama malaikat Raqib dan Atid? Tunggu dulu lah ya. Belum banyak lagi amal nih. Uang yang ada belum sempat diinfakkan dulu. Nah itu orang yang sukses dunia akhirat. Ini orang yang sukses dunia akhirat. Kita berharap menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dunia ini kita sukses, di akhirat kita sukses. Itulah orang mukmin. Ada orang di dunia aja sukses, di akhirat belum tentu dia sukses, tapi kita minta dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ini kita baik, di akhirat kita baik, plus satu lagi apa? Wa qina adzabannar. Dijauhkan kita dari azab api neraka. Makanya orang yang sukses di dunia akhirat itu adalah orang yang rajin mengaudit dirinya, rajin mengaudit jiwanya. Bukan KPK aja yang mengaudit, kita juga harus mengaudit diri kita. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang bakul amal kita ini menipu. Kita pikir selama hari ini setiap amalan kita masukkan ke bakul kita masukkan. Awak pikir udah penuh dia. Rupanya kosong, kapas semuanya. Ini yang kita takutkan. Karena perlu kita ketahui, kullu saghirin wa kabirin mustaqarrun. Setiap yang kecil yang kita buat, yang besar yang kita lakukan, akan tertulis semuanya. Tak ada yang tersembunyi. Tak ada yang tersembunyi. Nampak semuanya. Ditulis Allah. CCTV malaikat Raqib dan Atid itu tak pernah mati. Kalau CCTV kita di dunia ini mati lampu, mati dia. Kalau CCTV Raqib dan Atid mau mati lampu, mau tidur rawa, dia 24 jam memantau semua. Ada rekodnya di situ. Nah, semua yang besar yang kecil akan tertulis. Kalau nak kita menghapusnya, kita hapuslah di dunia ini. Kalau nak kita hapus. Kalau salah kita sama orang, minta maaf kita. Kalau ada utang kita, tak sanggup kita membayarnya, minta izin kita. Kalau ada bayar, sisanya aku minta izin. Mudah-mudahan diizinkan ya. Selesai. Salah kita sama orang, minta maaf. Pak, Bu, atau Kak, maaflah Kak. Selama hari ini mungkin ada pernah tercakapkan yang mungkin tak kalau disampaikan tak enak kakak mendengarnya, umpamanya seperti itu. Minta izin kita. Nah, di dunia ini selesai, di akhirat kita aman. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Timbang amalan-amalan kalian itu sebelum nanti ditimbang. Kita timbang. Kalau ingin mudah kita di akhirat, timbang-timbang amalan kita di dunia ini. Oh, hari ini
Aku ingin berbuat, cepat selesaikan, cepat lakukan. Ingin berbuat baik, cepat kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda. Kalau yang baik itu jangan ditunda-tunda. Coba kita tanya, sholat saya udah ikhlas belum? Ibadah saya, infak saya, sedekah saya udah ikhlas belum? Atau foto dulu, difoto dulu, baru dibagi. Atau difoto dulu, baru ditransfer. Kita harus ingat-ingat betul. Jadi, apakah kita ini udah ikhlas? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap amal yang kita lakukan kalau kita tidak ikhlas, 5 ton kita kumpulkan amalan kebaikan dalam 1 hari umpamanya, tapi tak ikhlas, tak bisa kita bawa di akhirat, tak bisa kita ambil di akhirat. Banyak kita bersedekah, tapi kita tak ikhlas, apalagi diungkit-ungkit. Kalau bukan saya yang yang menyelesaikan karpet masjid itu tak selesai itu, itu tak ikhlas lah itu. Jangan diungkit-ungkit. Tak dapat kita di akhirat nanti. Ibaratkan Pak begini, Bapak punya madu 5 kilo, madu Yaman asli atau madu yang kualitas nomor 1, nak dibawa ke Jakarta. Sampai di bandara, apa yang terjadi? Apa kata orang bandara? Ditengoknya pakai X-ray, mak banyak betul nih Pak, air apa ini katanya? Madu Pak. Oh tak bisa 5 kilo nih Pak, nggak bisa dibawa madu ini, cuman 100 gram aja atau 150 gram bisa dibawa. Pesawat dan nak berangkat, silakan Bapak berangkat atau cari keluarga yang di sini. Mana ada lagi? Awak nak berangkat, tinggal madu. Begitu juga lah amal ibadah kalau kita tak ikhlas. Semua amal ibadah itu kita harus ikhlas. Dan perlu kita ingat, tidak ada amalan yang berat di akhirat nanti kecuali dengan ikhlas. Kalau ringan amalan kita, berat perhitungannya nanti. Ringan amalan kebaikan kita, berat perhitungannya. Tapi kalau berat amalan kebaikan kita, mudah langkah kaki kita ini menuju ke dalam surga. Ini udah cerita mati aja nih Ustaz katanya, ya kan? Bukan cerita mati, biar semangat Pak. Ya kan Pak? Biar semangat kita. Kalau ringan amalan kebaikan, tentunya yang berat itu amalan keburukan. Nah, apa kata Allah? Falamma nudijat juluduhum baddalna juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Orang di neraka itu seperti itu. Falamma nudijat juluduhum, tatkala kami bakar kulitnya, kami gosongkan, menangis, menjerit, pedih, meraung kesakitan. Badalna juludan ghairah, kami ganti dengan kulit baru, dengan badan baru, dengan tulang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan kesakitan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita. Yang terakhir kata Umar bin Khattab, wa tazayyanu li ghardil akbar. Mari kita perbaiki, kita berhias untuk pertunjukan yang besar.
Kita ini semua nak jumpa sama Allah. Kita semua nak jumpa sama Allah. Semua kita akan jumpa, dari umat Nabi Adam akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan bertemu. Jadi perhiasan yang baik itu, Pak, bukan jam tangan yang harganya 11 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, bukan. Tapi apa? Amal soleh dan dosa yang diampunkan. Itulah perhiasan terbaik. Pertemuan yang besar itu bukan karpet merah selebriti, tidak. Bukan showroom, tidak. Tapi pertemuan kita dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berjumpa orang nomor 1 di negeri ini aja, siap-siap kita dengan baju cantik, pakaian cantik, rambut dipangkas, kumis dipotong, dirapiin semuanya, sepatu dari mulai atas sampai ke bawah semua rapi. Takkan kita nak jumpa dengan Rabb Tuhan kita yang ngasih kita napas, yang ngasih kita makan, yang ngasih kita pekerjaan, yang ngasih kita kesehatan, dengan kita bawa hati kita yang sering lupa, yang kotor ini. Oleh karena itu, semua amalan kita akan kita pertanggungjawabkan, akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, sudah siapkah kita nanti dengan ghardul akbar itu? Bukan tanggung-tanggung. Kita ditengok kawan satu kantor kita aja, kesalahan kita, malunya minta ampun. Macam mana pula dari Nabi Adam sampai kiamat nanti ditunjukkan begitu. Kalau ingin catatan kita bagus, baik, kita perbaiki dari sekarang. Salah kita kepada manusia, kita minta maaf. Salah kita kepada Allah, kita meminta ampun. Sudahkah kita siap memperbaiki ibadah kita, memperbaiki untuk ghardul akbar, pertunjukan yang besar nanti? Atau kita hanya memperbaiki diri kita di status sosial, di medsos kita cantik-cantikkan agar dilihat orang kita ini baik? Nah, ingat, ini sembari kepada diri kita sama-sama ini. Dunia ini ladang kita, dunia ini ladang ibadah. Berbuatlah selalu kebaikan-kebaikan. Minimal tak bisa kita berbuat baik, senyum aja, udah sedekah itu. Kemudian kubur, tempat transit. Mungkin sering kita menengok orang yang meninggal. Kita tengok orang sakit, kita tengok orang dari mulai sakitnya sampai wafatnya, kita antar ke kuburan dia. Kita melihat, itulah tempat kita nanti. Akhirat sudah pasti menanti kita. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini, mari kita perbanyak istighfar, mari kita selalu mengintrospeksi diri kita. Mudah-mudahan sampai di situ kaji kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.